Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Lajar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fireheart. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang anak gadis yang ingin menjadi petugas pemadam kebakaran. Namun sayang, sang ayah tidak mengizinkan menjadi petugas pemadam kebakaran. Tapi karena tekad yang kuat, gadis itu menyamar menjadi anak laki-laki agar bisa menjadi petugas kebakaran. Sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Ada baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali memperlihatkan seorang anak gadis bernama Georgia. Dia tergesa-gesa pergi bersama anjingnya yang bernama Amber. Saat itu mereka berdua pergi menuju ke menara jam kota yang sedang terbakar. Sesampainya di lokasi, mereka mencoba memadamkan api di menara jam kota. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Mereka terjatuh dari jam raksasa. Namun ternyata saat itu Georgia sedang berimajinasi, seolah menjadi petugas pemadam kebakaran. Ayahnya bernama Nolan mencoba menyelamatkan Georgia yang sedang terjatuh. Kemudian Georgia menceritakan masa lalu ayahnya adalah seorang pemadam kebakaran yang hebat. Setelah ibunya meninggal, Nolan memutuskan untuk berhenti menjadi petugas pemadam kebakaran dan memutuskan menjadi seorang penjahit agar dia bisa menjaga Georgia di rumahnya. Tetapi setelah Georgia tumbuh besar, Georgia malah bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Setiap hari Georgia bermain menjadi petugas pemadam kebakaran. Aksinya selalu berbahaya sehingga membuat Nolan selalu khawatir. Ketika pulang dari dokter memeriksakan keadaan Georgia, Nolan menasihati Georgia agar tidak bermain menjadi pemadam kebakaran. Namun Georgia tetap bertekad ingin menjadi pemadam kebakaran yang hebat seperti ayahnya. Di kamar Georgia, Nolan kembali menasihatinya dan berkata kalau seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi tugas pemadam kebakaran karena pekerjaan berat itu hanya untuk laki-laki. Nolan mengajak Georgia untuk menjadi seorang penjahit sama seperti dirinya agar mereka berdua bisa bekerja sama. Namun dia menolak dan tetap bertekad akan menjadi petugas pemadam kebakaran dan selalu berlatih di atap rumahnya. 10 tahun kemudian, kelompok pemadam kebakaran mendatangi gedung yang sedang terbakar. Namun ketika membuka sebuah pintu ruangan, mereka terhipnotis dan menghilang di tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan Georgia yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Georgia terlihat sudah pandai menjahit. Hari itu Georgia terlihat bekerja menjahit bersama ayahnya, dan saat malam Georgia berlatih di atas atap. Dirinya masih berharap untuk menjadi pemadam kebakaran karena Nolan pernah berkata untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, seseorang harus memiliki fisik yang kuat. Ketika sedang berlatih dari atas atap rumahnya, Georgia melihat wali kota dan beberapa polisi datang ke rumahnya. Saat itu Georgia segera turun dari atap dan menguping pembicaraan Nolan bersama Pak Wali Kota. Ternyata Pak Wali Kota meminta Nolan tak kembali menjadi petugas pemadam kebakaran karena semua pemadam kebakaran di New York telah hilang. Awalnya Nolan menolak karena saat itu dia sudah menjadi seorang penjahit. Namun Pak Wali Kota tetap memaksa dan akhirnya Nolan setuju akan menjalani tugas itu. Namun Nolan membutuhkan tim ahli kimia dan supir yang cepat. Keesokan harinya Nolan pergi dengan beralasan akan memperbaiki jahitan pelanggan. Namun saat Nolan pergi, Georgia mulai menjalankan rencananya. Georgia akan menyamar menjadi seorang anak laki-laki. Egg crate for the stomach muscles. Hello, why yeah? Setelah itu pergi ke gudang pemadam kebakaran. Di sana dia bertemu dengan ayahnya. Nolan tidak menyadari kalau anak laki-laki itu adalah Georgia. Nolan mengira kalau anak laki-laki itu adalah anggota dari timnya. Setelah itu Nolan mengumpulkan semua anggota timnya dan meminta mereka memperkenalkan diri satu persatu. Pertama ada Ricardo, ahli kimia. Kemudian ada Jean yang akan menjadi sopir mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya ada Georgia, mengubah namanya menjadi Joe. Georgia berkata kalau dia adalah seorang pemadam kebakaran dari kota seberang. Tidak lama kemudian tiba-tiba alarm berbunyi. Okay, team, suit up. Oh, good gravy. Good luck, my... Mereka bergegas bersiap untuk menjalani tugas. Saat di perjalanan, Jean mengendarai kendaraan dengan sangat cepat yang menyebabkan kumis Georgia terlepas dan tersangkut. Relax, I'm an expert driver. No. Oh, not good. Georgia mencoba untuk mengambilnya. Let's
Sesampainya di lokasi, mereka terkejut melihat kumpulan asap berwarna ungu keluar dari gedung teater. Jin mencoba membawa Georgia dan Nolan ke atas gedung, tapi Jin tiba-tiba tertidur, yang menyebabkan Georgia dan Nolan terlempar ke dalam bangunan. Saat itu Georgia melihat ada sesuatu yang lewat. Georgia langsung menghajarnya. Setelah mengejarnya, Georgia bertemu dengan sosok berbentuk asap. Ketika sosok berbentuk asap itu akan menyerang Georgia, Nolan datang menolongnya. Setelah itu mereka keluar dari tempat itu. Sesampainya di luar, Nolan langsung memarahi timnya karena bertindak ceroboh. Setelah selesai memarahi timnya, Nolan kembali masuk bersama Georgia ke tempat itu. Di dalam ruangan teater, mereka melihat seisi ruangan sudah terbakar habis, tetapi bekas kebakarannya terlihat sangat aneh. Tidak lama kemudian mereka menemukan petunjuk sebuah bola kristal. Setelah selesai dengan tugasnya, mereka semua pun balik ke rumah masing-masing. Scene pun berpindah memperlihatkan sosok asap yang berencana menangkap Georgia dan timnya, serta semua pemadam kebakaran yang diculik dikumpulkan di satu tempat. Keesokan harinya Nolan kembali ke gudang pemadam kebakaran bersama Amber si anjing. Georgia dan tim yang lainnya pun sudah berada di sana. Saat itu Ricardo mencoba menghancurkan bola kristal yang mereka temukan di ruang teater, namun sangat keras. Setelah itu Georgia mulai dilatih oleh ayahnya, tapi Georgia terlalu ceroboh. You remind me of my daughter. Malam harinya Nolan dan timnya datang ke sebuah tempat teater yang lain. Di sana mereka mencoba mencari informasi dari salah satu bintang teater yang bernama Laura, dan Georgia berbincang dengan asisten Laura yang bernama Pauline. Lalu Nolan meminta Laura keluar dari gedung karena masih disegel oleh polisi. Namun Laura menolak dan pergi berlatih. Hingga sebuah kecelakaan terjadi yang membuat Laura terjatuh. Ketika sedang berbincang dengan Pauline, Georgia melihat wali kota datang dan menyelinap masuk ke sebuah ruangan. Georgia mengikuti Pak Wali Kota dan menemukan fakta yang membuatnya teringat sesuatu. Georgia melihat Pak Wali Kota memainkan lagu yang sama saat kebakaran terjadi. Setelah itu di gudang pemadam kebakaran, Georgia memperlihatkan sesuatu kepada Nolan dan timnya. Ternyata bola kristal yang mereka temukan di lokasi kejadian beraksi ketika mendengar suara musik, dan ketika bola kristal itu pecah, orang yang melihatnya tiba-tiba terhipnotis. Georgia yang tidak terhipnotis meminta Ricardo membawa Nolan dan yang lainnya keluar dari tempat itu, sementara dia akan memadamkan asap dari bola kristal itu. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat teater Laura karena mereka mendapatkan informasi kalau akan terjadi kebakaran di tempat itu. Sesampainya di lokasi, mereka memasang selang pemadam kebakaran di setiap kursi teater. Pauline juga ada di sana dan mengatakan telah keluar dari pekerjaannya. Georgia ikut senang dengan keputusannya. Tidak lama kemudian alarm berbunyi yang menandakan telah terjadi kebakaran. Tapi ternyata api tidak muncul dari ruangan teater, melainkan di atas bangunan teater. Kemudian mereka bergegas memadamkan api itu. Georgia dan Nolan masuk ke tempat itu, dan di dalam bangunan itu dia menemukan Pauline yang sudah lemas. Namun tiba-tiba lantai runtuh hingga Pauline terjatuh. Nolan menyuruh Georgia turun sebelum gedung terselimuti asap. Georgia pun sedih karena tidak bisa menyelamatkan Pauline. Kemudian Nolan juga bercerita 16 tahun lalu Nolan juga gagal menyelamatkan satu pasangan muda. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Pak Wali Kota datang dan berkata kepada mereka kalau polisi akan mengambil alih kasus tersebut. Setelah itu dia dan Nolan mengikuti Pak Wali Kota dan melihat Wali Kota masuk ke sebuah ruangan. Kemudian Nolan berusaha mendobrak pintu ruangan itu.
Di dalam terowongan, mereka berkata kalau Pak Wali Kota lah pelaku kebakaran yang sebenarnya, karena Pak Wali Kota selalu terlihat masuk menyelinap di sekitar teater. Tapi ternyata Pak Wali Kota menyelinap masuk hanya untuk menemui tunangannya, yaitu Laura. Kemudian Georgia menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah topi petugas pemadam kebakaran. Georgia dan Nolan segera menelusuri terowongan itu. Terowongan itu akhirnya mereka menemukan markas pelaku pembakaran. Di tempat itu mereka menemukan fakta kalau pelakunya selalu ditolak bekerja di teater. Karena hal tersebut dia ingin membalas dendam. Setelah itu Georgia menemukan para petugas pemadam kebakaran yang sempat hilang. Nolan merasa bangga kepada sosok Joe, dan saat itulah Georgia mengaku kalau dirinya bukan Joe tetapi dia adalah Georgia. Seketika Nolan merasa sangat kecewa karena ia ingin melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Nolan juga mengatakan kebenaran bahwa Georgia bukanlah anak kandungnya. Georgia diselamatkan olehnya pada peristiwa kebakaran 16 tahun yang lalu, di mana saat dia gagal menyelamatkan satu pasangan muda. Mereka sempat menitipkan Georgia kepada dirinya. Dia pun berjanji kepada mereka akan menjaga Georgia dengan baik. Tiba-tiba datang bola bersinar dan Nolan melindungi Georgia. Nolan berhasil terhipnotis tapi tidak dengan Georgia. Lalu pelaku pembakaran muncul di hadapan Georgia, dan ternyata pelaku adalah Pauline. Karena merasa mereka memiliki nasib yang sama, Pauline mengajak Georgia untuk bekerja sama menghancurkan kota. Namun Georgia menolaknya. Ketika Pauline pergi, Georgia berusaha menyelamatkan ayahnya. Georgia berhasil membuka paksa pintu yang mengurung ayahnya ketika Nolan siuman dari pingsannya. Akhirnya Nolan menyadari kalau Georgia memang berbakat menjadi petugas pemadam kebakaran. Setelah itu, Nolan meminta Georgia mengejar pelaku pembakaran itu bersama timnya. Georgia melihat Pauline menaiki gedung kosong. Georgia pun mengikutinya. Di atas bangunan itu, Pauline mempersiapkan rencananya meledakkan sisi kota. Kemudian Pauline menyebarkan bola-bola kristalnya ke seluruh kota. Setelah itu, Pauline memainkan pianonya agar bola-bola kristal itu segera meledak. Georgia mencoba menghentikan Pauline dengan mencabut kabel stop kontak listrik pianonya. Pauline pun kesal dan menendang Georgia sampai terjatuh. Oh, Georgia! Nobody from the top. Ketika Pauline berusaha menarik kabel pianonya, Pauline terjatuh, namun beruntung Georgia sempat menangkapnya. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap Pauline. Since I'm using 9.81 yards per second. How are you, Broby? Keesokan harinya, memperlihatkan Georgia menggunakan seragam pemadam kebakaran. Nolan sangat kagum kepadanya dan hubungan mereka kembali dekat. Setelah itu, Georgia dan semua anggota tim pemadam kebakaran diberi penghargaan karena sudah menyelamatkan kota New York, dan Georgia menjadi pemadam kebakaran wanita pertama di kota New York. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata ataupun penyebutan, saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.